oh iya Pak. Cuman hati gue tuh kayak enggak ngerti nggak? Iya, kayak nolak. Iya. Dan kenapa gue bisa nyampe sana? Gue tuh salah jalan. Dasar lu. Dasar. Gue balik pulang. Kenapa? Lu tau nggak? Gue di situ nggak modal pakai maps. Lu tau dari mana jalan itu? Ah? Ya maksudnya lu nggak pakai maps kan? Nggak pakai. Lu feeling aja tuh. Gue jujur nggak sih, harus jujur ya. Iya gimana tuh dia? Gue tuh pas bawa motor, misalnya ada belokan kiri, gue belok kiri. Oh, kanan. Anjir. Ah, iya. Kayak gitu. Cuman pas di ujung jalan, ya, gue nggak kedengeran. Kiri, gue malah belok kanan. Dan akhirnya lu kesasar. Sasar. Pulang dan gue biasa ziarah ke daerah, masih daerah Sukabumi sih, masuknya Sukabumi. Iya. Sukabumi juga gue masih suka ziarah yang gue bilang di kaki gunung. Dan itu gue lewatin makam kakek gue jadi tuh di hati tuh kadia sia mampir. Bahasa Sunda nih kan. Iya. Sini kamu mampir. Ya, gue bilang kayak capek, kayak ntar aja. Jadi persimpangan, ini ke makam kakek gue nih, jalan pulang tuh gue baru belok, ban gue langsung pecah. Sumpah, langsung pecah, bener-bener pecah. Saat itu sepi tuh? Mau maghrib, sepi. Daerah-daerah, maksudnya kayak daerah-daerah perkampungan gitu bang, ya maaf ya. Gue tuh punya uang sisa 20.000. Gue nambel, Pak, saya mau nambel dong. Berapa ya? Dia ngeliatin gue, udah deh 5.000 aja sini. Logika nggak? Gak masuk di akal sih, 5.000. Terus? Itu tahun 2000 berapa tuh? 16 atau 17. Itu lo udah lulus ya? Udah lulus. Dan gue, ya gimana, udah tuh gue pulang. Gue tawasul lagi nih, gue lanjut ceritain dulu ya. Gue tawasul lagi, dia datang ke mimpi gue. Kamu salah jalan. Kata dia gitu. Kamu salah jalan. Terus yang bener tuh kemana? Iya. Kamu tanya, salah satu teman kamu ada yang tahu saya. Kata dia gitu. Oh, temen lu. Oke. Gue nanya-nanya ke teman-teman gue yang ada pesantren, gue nanya. Bener ada. Cuman di mimpi itu belum kelar sampai situ. Gimana bang ya? Jadi tuh pas gue nanya di dalam mimpi itu, ntar siapa yang nganterin aku? Siapa yang nyambut aku? Tadi jawab ada. Iya. Cuman datang nih. Iya. Ada lagi satu. Badannya gemuk. Ini ntar kamu belajar sama dia. Belajar sama orang. Terus? Kata dia. Oh ya udah, iya. Cuman pas gue mau jalan kan gue nggak megang uang ya. Tapi niat udah ada. Tiba-tiba dia ngasih 50 gue kumpulin. Dan itu totalnya sampai 1 juta sekian. Anjir, itu emang hebat nggak gitu dia. Itu kayak dikasih aja jalannya bang. Kasih jalannya ya. Dan akhirnya gue kan buta ya. Maksudnya buta tuh nggak tahu jalan sama sekali. Iya. Gue asal naik bis. Cuman bis tujuan yang ke arah kota itu. Gue naik. Di setengah perjalanan gue ngerokok. Kan kalau di bis Prima Jasa kan ada smoking area. Gue ngerokok di situ. Ada bapak-bapak satu bawa ember. Bawa ember kosong. Ngapain nih? Itu di bis kan? Iya. Itu bawa ember kosong. Gue ngerokok, ditanya. Gue masih positive thinking bang. Iya.
Nah, gue ngerokok, dia nanya, mau kemana dek? Mau ke Tasik pak, Tasik mananya? Iya. Ya kan? Saya juga nggak tahu pak, mau kemana? Ke makam ini pak. Enggak ke makam. Saya mau nemuin ini pak. Ya kan? Nah gue dari situ baru tahu kalau yang di mimpi gue tuh udah meninggal. Diceritain sama dia. Yang lu nanya itu dia tahu? Dia tahu. Wih, Ternyata itu kiai besar. kayak besar di situ. Iya. Di kota itu, Iya, bukan di situ, di kota iya, itu. Kota yang lu tuju. Dan Di daerah Jawa Barat ya itu? Oke. Dan akhirnya udah kayak gitu, dia gue nggak sadar. Dia ngomong, oh yaudah saya anterin. Iya. Saya anterin sampai depannya ya. Heeh. Saya anterin sampai depannya. Iya pak, makasih banyak. Gue seneng kan, ada yang nemenin. Cuman gue masih positive thinking dan nggak sadar akan mimpi gue itu. Iya. Gue punya batu, gue kasih nih pak, bapak pilih aja pak, bapak ambil yang mana pak? Ikhlas deh, ikhlas, bapak ambil. Jadi saya ngambil ini deh, makasih deh, iya. Gue dikasih nomornya, nih deh nomor saya deh. Pas gue pindah, naik mobil lagi, harus naik mobil lagi kan satu. Pas mau udah dekat, deh nanti kalau misalnya nggak ada teman, nggak ada apa, telepon saya ya, nanti saya jemput. Kata dia gitu. Bener ya? Iya. Nanti di rumah saya aja, kamu mau makan ikan tinggal ambil. Kamu mau makan apa, tinggal ambil aja. Ya kan, rumah saya enak, ada kolamnya, gini-gini, kolam ikan, kata dia. Tapi gue nggak mikir sampai situ, gue senengnya karena gue nyampe. Gue menyerahkan itu, jadinya ngerti nggak? Iya, ngerti. Karena lu udah nyampe situ, lu seneng lah. Iya, karena udah ada petunjuk jalannya. Oke. Gue masih nggak sadar gitu kan. Dan gue nanya dia, pas di perjalanan gue nanya dia, bapak kerja, bapak kuliah deh di Depok. Terus gue, oh ya masih positive thinking. Gue turun, ada kiai juga nyambut gue salim, gue duduk di warung. Ya kan gue celingak-celinguk kayak orang, kayak ini nggak ada temen, masih kayak orang bodoh lah, orang bingung, ya kan. Celingak-celinguk kayak, gue ngobrol sama tukang warung, bu itu siapa? Yang tadi di ke depan dipayungin, didorongin. Oh itu kiai deh, ini. Oh sering bu keluar? Enggak deh, ini baru ini saya juga bingung tiba-tiba keluar. Biasanya enggak, kata dia gitu, kata ibu warung yang dekat situ. Oh ya bu makasih, gue masih positive thinking. Kan, gue masuk situ, gue ngeliat fotonya, oh ini nih ada di mimpi gue. Serius, coba, oh benar udah meninggal. Terus gue harus gimana ya? Gue bingung bang. Ya kan gue bingung. Akhirnya, oh yaudah gue jarah aja deh. Mungkin gue sini suruh jarah kali. Gue jarah, gue naik. Gue jarah. Itu ke gunung? Enggak, tangga gitu. Tangga, oke. Gue naik, gue jarah, gue ngaji kan. Dengan apa yang gue bisa lah. Apa yang gue pelajarin aja selama ini kan. Gue ngaji. Walaupun gue gak pinter-pinter banget ya kan, yang penting kan ketulusan hati. Iya, ketulusan hatinya. Kasarnya maupun panjang lu mengharapkan sesuatu juga, ya gimana gitu kan. Mending kayak simpel, cuman hati lu tuh ridho gitu. Dan gimana ya, pas gue jarak kelar, tuh abis sholat maghrib, apa asar? Asar. Gue bilang, gue diem bang, di makam itu gue diem ya, di pinggiran. Mana katanya ada yang nemenin aku, ini kok nggak ada. Kan gitu, gue diem aja, tuh nggak ada jawaban, nggak ada respon sama sekali. Jangan, jadi zikir, gue sebut namanya buat komunikasi, nggak ada jawaban sama sekali. Ya udahlah, gue diem sabar, lihatnya gue mau pulang. Ya kan gue mau pulang tuh, pas maghrib itu rame bang yang datang. Apaan tuh? Orang bener. Rame yang datang. Dan habis isya, gue masih di situ. Jadi habis sholat gue naik ke makam. Gimana di situ? Jadi tetap sholat naik ke makam. Jadi habis sholat tuh turun dulu, sholat naik lagi gitu kan. Gue diem aja di situ, diem. Habis isya tuh gue diem. Nah ada rame nih yang jarah. Iya, datang banyak. Bapak-bapak ngobrol di samping gue. Dia kayak lulusan situ. Dia mimpiin ya. Dia ngobrol. Kok tahu? Enggak, dia nggak nanya ke gua. Ini misalnya, ini gua nih. Lalu ngobrol nih berdua. Iya. Dia mimpiin ya? Iya. Suruh nyari bocah ya? Iya. Anaknya begini, segini ya. Ngerti nggak lu? Dengan menyebutkan ciri-ciri gua. Wah anjir. Suruh nemenin ya? Iya.
gue diem aja bang, gue nggak ngerespon. Terus tiba-tiba ada satu bapak-bapak nyamperin gue, ngepok, dek, oh iya pak, saliman gue. Dari mana? Saya dari Jakarta pak. Dari Tangerang, gue bilang, dari Tangerang Selatan, Pamulang. Oh iya, ngapain kesini? Kok tahu kesini? Akhirnya gue diem, iya pak, saya tahu, emang saya tahu, gue bilangnya kayak gitu kan. Ya kan tuh, terus udah tuh kelar. Iya deh, ke bawah deh, ke masjid aja, di masjid deh, tidur di masjid, kata dia. Yaudah ya pak, masjid. Baru tuh discuss, ngobrol. Iya. Akhirnya gue jujur, saya kesini karena ini pak, ini. Karena mimpi itu gue ceritain, gue ceritain mimpi gue. Iya. Ya kan. Dia langsung, oh gitu deh, iya. Ya udah deh, saya minta nomor Ade dong. Ya kan, gue kasih nomor gue save nomor dia. Nggak taunya dia kiai. Dan dia tuh muridnya itu. Murid kan kayak yang meninggal. Dan tapi dia dimimpiin nggak? Dia dimimpiin nggak? iya, cuman dia nggak cerita ke gue. Dia kan ngobrol sama temen-temen ya, tapi gue denger gitu. Dan akhirnya udah kayak gitu, gue masih penasaran sama yang satu. Iya. Yang satu siapa? Dan nggak taunya gue dapet jawabannya. Tawasul lagi, gue nanya lagi. Gue dikasih tau sama Marbot itu. Pas gue datang kedua kalinya dulu. Atau jadi udah masih jadi Marbot apa enggak gue nggak tahu. Ya kan? Dia nyeram, jujur bang. Gue disuruh tidur di tempatnya dia tuh di bawah tangga dulu. Di bawah tangga masjid. Iya, terus pokoknya depannya beduk ya. Iya, beduk. Ya, gue inget banget tuh dulu pas gue datang kedua ya. Iya. Gue masih nyari yang ini dulu. Iya. Dan oh itu mah mirip, ciri-cirinya mirip itu. Ada salah satu orang. Iya. Oh, besok nih dia kesini. Kata dia. Oh iya. Jadi pas kan gue orangnya malas nunggu lama ya. Iya. Sampai pagi gue tunggu. Dia kayak situ kayak mau ada acara apa gitu. Pas gue ke situ, pas gue malas nunggu lama, gue kira habis sholat subuh mandi, zikir sampai pagi. Pas pagi tuh jam berapa gue kok lama ya? Gue nungguin acara itu, maksud gue pengen ngeliat aja lah, seenggaknya ngeliat aja gitu kan. Gue malas nunggu lama, gue pulang dia datang. Terus gue udah dapet tuh alamatnya dia di kota mana. Gue samperin ke kota itu, gue nanya, ya kan, dia di Jakarta. Kayak belum ketemu nih sampai sekarang. Gitu, pas gue ke kotanya dia, ini gue jujur, ada bapak-bapak nanya gue, dari galak sih gue akuin. Oh, terus? Kamu dari mana? Saya dari Jakarta pak. Kok tahu kesini? Dari mana taunya? Tadi gitu. Saya tahu pak, gue bilang kayak gitu. Saya tahu pak, ada yang ngasih tahu saya. Gue bilang kan kayak gitu ya. Kesini, kamu kesini ngapain? Gue bilangnya, saya mau ziarah. Gue bilangnya gitu kan. Sekalian nyari orang. Siapa orangnya? Gue sebutin. Dia langsung, ada perlu apa kamu? Langsung lebih galak tuh. Ada perlu apa kamu sama dia? Iya. Ya kan? Ada perlu apa kamu sama dia? Gue ceritain. Dia maafin saya, dia minta maaf. Gue ceritain mimpi itu. Iya, mimpi itu kan. Cuman orang, bohong. Cuman ya gue, ya udah terserah percaya apa enggak gitu. Dan gue kelar dari situ tuh, gue masih suka kemana-mana. Iya. Dan yang gue paling alamin, yang menurut gue serem, menurut diri gue serem. Iya. Gue tuh dulu diamanatin, kamu tuh jangan pernah main ke pantai. Kenapa tuh? Gue nggak tahu. Pokoknya diamatin itu aja ya. Nah, gue nggak tahu nih, kamu jangan pernah main ke pantai. Gue kelulusan sekolah, dulu main di air. Iya. Main di air, main apa ke pantai gitu. Iya. Ya kan? Misal ombak di sana, gue datang sini nih dekat air. Tapi ombaknya sampai situ doang airnya. Iya. Tiba-tiba sampai sini, sampai kaki gue, ntar gue mundur nyampe kaki gue gitu. Oh jadi ngikutin nyamperin dulu itu air itu? Dan terus gue pernah berdua sama abang-abangan gue, ini masih pantai juga ya. Masih pantai juga. Gue jadi main ke daerah pantai yang ada di Banten. Gue main berdua sama abang-abangan gue. Misal kita berdua, lu di warung nih. Gue ke pantai bang. Gue ke pantai kan. Dan itu pas gue baru ke pasir gitu kan. Kan kalau gue harus nyebut anyer apa gimana sih?
Gue pokoknya gue tau itu Anyer aja walaupun pantai luas. Ada Anyer lah itu. Ini gue taunya Anyer aja, gitu kan. Ini pasir, kan ini pantai begini nih. Ini pasir, cuman pasirnya ada gitu aneh. Tanggukan. Iya ada tanggukan gitu. Ya kan, gue turun ke bawah sini bang, gue turun ke bawah sini kan pasir gitu ya. Ini warung-warung, gue turun ke sini, gue turun. Pas gue turun, air lama-lama makin udah ketemu gue. Gue kan takut. Iya. Ya kan, karena sendiri, bener-bener pure sendiri, nggak ada yang lihat gue. Iya. Gue muter balik, gue lari. Cuman pas gue mau naik ke tanggukan ini, kaki gue dia megangin. Ada yang narik. Narik ke bawah? Iya, narik. Gue nangis. Sumpah, gue nangis. Gue nangis. Terus akhirnya? Pure gue nangis. Gue teriak, Aki! Aki! Langsung kelas. Lari gue, nangis gue sampai warung. Ditanya sama abang-abang gue, lu kenapa? Nggak apa-apa. Kalau nangis, iya terharu aja. Lagi nginget seseorang, padahal bang enggak. Iya, gue nggak mau cerita. Sumpah bang. Ya lu mungkin larangan lu kan ke pantai tapi lu nekat ya ke pantai. Gue orangnya bandel bang. Iya. Bandel, orangnya pengen mencari tahu kenapa sih. Gue tuh gitu. Dan kalau kejadian horor gue gimana ya? Gue bandel sih orangnya ya, jujur bandel. Bandel, kategori bandel itu gue pengen tahu apa sih gitu ya. Satu. Kedua tuh gue pengen gimana ya? Bener gak sih? Paham gak sih? Iya. Ya kan? Kalau cowok kalau lagi penasaran ngerti dah. Iya. Cowok biasanya penasaran lebih ini. Lebih tingkat tinggi. Lebih tingkat tinggi. Jadi gue. Nah terus nih itu lo, yang pantai itu yang narik tuh, narik lu sempet lihat wajahnya nggak apa gimana? Enggak. Gue nggak fokus ke belakang bang. Gue takut. Pokoknya ada yang narik lu aja gitu saat itu. Gimana sih bang? Kaki dipegangin. Iya. Nggak bisa bergerak, ditarik-tarik gitu. Kita begitu kayak ditarik. Bener-bener kayak sampai gue begitu gitu. Sampai gue ditarik-tarik. Gue langsung teriak. Aki ya kan, baru kelepas. Gila. Lari gue langsung. Gitu. Terus apa lagi tuh bang? Gue gimana ya, kalau dapet teror itu gue nggak pernah sih. Cuman kalau rumah berisik sering. Kayak rumah jedar kayak genteng ada yang nimpuk batu-batu gitu sering. Cuma gue udah biasa lah sama hal kayak gitu. Suara-suara kayak gitu gue udah biasa. Nah, ini kan gue sempet tahu lah ya tentang lu itu ya. Gue nyari-nyari tahu nih ya kan. Gue sempet lihat nih lu katanya kebal bacok. Lu bener gak sih kebal bacok? Ya walau-walam ya. Cuman yang gue pernah alamin tuh, gue pernah dilukain cuman alhamdulillah nggak kenapa-napa. Oh, dilukain belum? Ya dari itu gue belajar. Dari yang awal nih yang belajar yang makhluk jelek itu bukan? Bukan. Beda lagi. Gue kemana-mana bang. Sumpah. Jadi. Tapi itu memang bener tuh, kebal bacok itu dulu tuh. Walau-alam ya. Tapi saat itu lu pernah dibacok tapi ya kenapa-napa. Ya alhamdulillah. Gitu. Dan gue pernah belajar di daerah Kulon, Banten. Daerah Banten. Banten tuh emang menurut gue ya, kalau buat pembelajaran ya sejarah gitu keren. Cirebon keren semuanya. Ya Cirebon, Surabaya, Kuningan, Banten itu best lah. Dulunya itu tuh banyak kerajaan. Iya. Ya kan? Dan banyak kiai-kiai juga. Kalau yang gue tahu ya, apalagi Banten terkenal banget sih. Kalau Banten kan terkenal kan debusnya. Gitu. Gue perperan ya. Gue pernah belajar di salah satu daerah Banten. Iya. Gue belajar. Kan kalau di Banten itu rumahnya, lu tau rumah panggung? Iya tahu rumah panggung. Yang tidak menapak tanah. Yang menapak tanah dia kayu-kayu terus naik ke atas. Nah itu. Gue baru masuk bang. Masuk itu rumah. Itu goyang. Rumah itu kayak gempa. Cuman nggak gempa. Cuman goyang doang. Goyangnya nggak goyang gini. Goyang tuh. Gue ngajak temen gue sampai nangis. Sumpah, saksi hidup masih ada itu. Temen-temen, beberapa temen gue. Tapi karena gue nggak sembarang ngajak orang ke situ. Iya, pilih-pilih dulu ya. Pilih-pilih. Dan itu goyang bener tuh. Bener, kenceng banget. Panik gak yang dalam? Kalau gue sih ketawa, karena seru.
Iya. Temen gue yang nangis. Panik ya. Iya. Tak. Udah diem gue bilang. Tenang aja gue bilang. Gempa ya? Gue kan ada jendela. Orang yang gue buka tuh, lu lihat di luar goyang. Diem dia langsung takut. Saat itu lu berdua doang? Bertiga sama temen lu? Dan gak ada penghuni rumah lain sih? Ada guru pembimbing gua. Dan udah kayak gitu ya kan gua sharing ya. Dan gua disuruh mandi mata air. Gua mau nanya nih Bang, lu kalau mandi di air ya kan, air itu dingin sih. Kalau kecuali air hangat ya. Ya kalau dimasakin. Ini kan mata air kan pasti dingin. Pasti. Ya kan, kecuali pembanding air panas. Betul. Ini kan mata air, bukan tempat wisata. Ini kok sumurnya segini Bang. Segini, ya. Lebarnya. Dalamnya itu cuma segini mungkin. Dari sini ke sini. Oh. Dangkal ibaratnya ya. Iya, kayak sumber mata air gitu kan. Terus? Jadi tuh kayak ini, gue masuk hutan dulu, gue masuk hutan nih bertiga sama pembimbing gue sama temen gue nih, gue berdua sama temen gue. Jadi ini jalannya enak banget jalanannya. Iya. Enak banget, jalannya kayak tangga tinggal turun doang gitu. Ya. Dan itu gue duluan yang disuruh, gue berdua duluan yang disuruh nyampe situ, baru pembimbing gue turun. Iya. Turunnya teman gue turun dari jurang. Di jurang begitu tuh, di tangga begini. Dia kan turun ke bawah, dia pasti kan jurang begini. Iya, nggak ada tangga. Kayak pohon bambu alang-alang. Gue nggak masalah turun, tapi yang gue takutin ada ular apa enggak. Benar. Itu yang gue takutin, cuman gue nekat Bang. Gue mah anaknya nekat, bodo amat lah. Gue turun aja, gue kersak kerusuk, gue turun, gue nyampe di sumur itu. Jadi kayak dua jalan ketemu satu titik, ya kan, ketemu begitu. Kalau mandi, lu biasanya mandi tuh dingin, ya. Jadi gue ditutup, nggak ditutup ya, pakai kain batik gitu. Gue dimandiin, sampai bimbing gue, ini samping temen gue, itu ngebul. Ini belakang lu keluar asap gitu? Nggak belakang doang Bang, sampai semua. Iya, ngebul. Tapi lu rasanya itu airnya dingin panas? Dingin. Kok bisa ya? Nggak ngerti gua. Dingin. Semua tuh yang ngebul. Temen gua juga. Temen gua duluan yang buka suara. Kan kalau lu dicerita lu kan lu diem, ya kan? Kan kalau gue emang anaknya kan nggak bisa diem. Cuman kali itu gue diem. Sumpah, gue tuh kalau ada apa-apa langsung ngomongin, nggak mau entar-entar. Ngomongin. Gue diem nih, temen gue juga diem. Temen gue malah pendiam banget. Nggak mau banyak ngomong dia orangnya. Perbedaannya muter lah. Iya. Beda banget, gue bacot ya enggak. Iya. Ya kan? Gue dimandiin, disiram. Gue kata dia merem, jangan melek. Kan balik lagi, kan gue bandel. Iya. Gue kan bandel banget Bang. Kenapa sih gue disuruh merem? Gue melek Bang, ngebul. Bener-bener ngebul. Gue dimandiin, terus gue suruh gosok tuh, kayak bebersih gitu. Cuman pakai daun apa gitu, ya kan? Itu panas. Daunnya? Banget. Anjir. Gue nggak tahu daun apa itu. Tapi ya, badan lo ada yang luka nggak pas? Nggak. Panas banget. Dan dia pas mandiin gue nih, kan gue dipegang ya. Pasti kan bener-bener gitu ya. Dipegang gue kayak dielus-elus gitu, kayak didoain gitu kan sama guru ngaji gue. Ya, pas di badan gue di sini nih, itu panas banget. Gokil banget. Sumpah itu panasnya bukan main Bang. Panas. Lu kayak panas kayak disiram air panas dah itu ya? Apa ya? Panas aja udah gitu. Enggak, itu pokoknya itu lebih panas. Lebih panas. Tapi badan lu nggak kenapa-napa tuh? Enggak. Nggak ada bekas. Mungkin lu tahan tuh sama itu? Hah? Tahan tuh sama itu? Dibilang nggak tahan mah nggak tahan, cuman gue diem aja. Mau nggak mau lu harus selesai dah pembandingan itu. Iya. Pas gue kelar, temen gue ngomong, apa yang lu rasain, kata dia. Apa yang lu rasain tak? Yang gue rasain panas, sama panas banget ya. Iya. Lu
nyadar nggak badan kita ngebul? Iya, ngebul badan kita. Kenapa ya? Itu air apaan ya? Tapi itu mata air. Itu mata air harusnya dingin loh. Dia cuma bawa gayung doang bang. Orang jalan bareng sama gue cuma bawa gayung, nggak bawa apa-apaan. Nggak bawa kresek di kantong, nggak ada. Gayung doang. Sama anduk kayak makanya tadi ya? Iya makanya daun juga metik. Gila. Itu di mana, di Banten? Ya. Anjir. Kacau banget bang. Gila nih pengalaman dia dulu ternyata seperti itu. Kalau yang ngeliat-liat mungkin ya, kalau yang ngeliat-liat kayak pengalaman mistis gitu, gue ada cuman nggak terlalu, maksud gue nggak terlalu menarik ya. Menarik. Kalau buat diri gue. Iya. Tapi selama gue nanya semenjak kejadian lu kayak gitu-gitu lu sampai sekarang nih ngerasain peka masih? Gue kalau ditanya, kalau dipancing. Oh lu kalau dipancing doang? Iya, kalau ditanya gitu. Gue jujur bang, gue kalau ngeliat ini lagi bengong gitu, gue malas. Sekarang gue ngobrol, gue menyayangi diri gue dan gue ngobrol sama diri gue sendiri. Kalau ngeliat yang kayak gitu, nggak usah ngeliat kayak kita ngeliat begini lah. Nggak usah ngeliat tiap hari, capek bang. Capek ya? Ngeliat kayak gitu. Anjir. Bawaannya suges mulu ya. Dan tapi lo ada belajar gitu, lo bisa nyembuhin orang gitu nggak? Wallahu alam lah. Wallahu alam ya. Yeah. Gua. Tapi pernah nggak lo misalkan ada teman lo nih yang minta bantuan gini apa gitu? Pernah. Dulu pernah. Itu udah kacau. Tuh. Udah kacau banget sih buat gua. Sumpah, itu banyak saksi hidupnya teman-teman gue. Minta tolong itu apa tuh? Minta tolong apa tuh misalnya? Jadi sebenarnya gue nggak enak juga ya ceritanya. Mungkin nyokapnya nonton ya bu. Sebenarnya saya mohon maaf ya sama anaknya semua. Iya, X aja lah. Jadi tuh gue 2015 atau 2016 kejadian itu. Gue punya temen nongkrong, ya kan. Temen gue ada yang tahu gue main dunia kayak gitu. Oke. Ya kan. Dia nelponin gue. Di satu malam dia nelponin gue, tak tolongin gue. Kenapa ya, gue bilang, nih temen gue ada yang sakit gini-gini. Enggak, gue gak mau. Gue bilang gue udah gak mau, gue gak bisa apa-apaan. Gue bilang kayak gitu, tak please banget, tolong. Enggak, gue gak mau. Akhirnya ibunya ngomong, dia tolongin saya deh, tolongin anak saya deh. Udah nangis, ya kan. Yaudahlah, singkat cerita, gue datang ke situ. Pakai celana training, pakai jaket. Ya, celana training sekolah. Cuman gue udah lulus. Iya baru lulus itu gue kalau salah. Udah kelar, gue datang situ, itu udah dipasung. Anaknya. Maksudnya kaki semua dipasung? Begitu, udah dipasung. Itu dibugini aja, itu keangkat bang. Pasungnya? Semua? Kasurnya? Dar gitu, gimana sih? Ya kan? Gue ngeliatin aja kan. Gue liatin aja. Udah, gue liatin doang. Dia ngeliatin gue langsung melotot. Pas dia ngeliat gue, melotot. Ngomong apa gue gak ngerti lah. Terganti lagi, dia nyanyi reggae. Sumpah, apa nyanyi reggae? Iya. Gue bilang setan apa sih? Gue bilang. Ya. Gue liatin, gue diem. Ya kan? Terus gue tanya sama nyokapnya, ini kenapa? Gue bilang. Kok sedikit kayak orang bodoh gini sih? Gue orangnya cengengesan bang kemanapun. Tempat serius aja gue ditanya tuh cengengesan orangnya. Gue ngelamar bini gue aja cengengesan gue. Gue ngobrol sama mertua gue aja, iya mah gitu. Sumpah gue parah banget bang. Mungkin emang karakter begini ya. Iya. Pas nyampe tuh, saya juga nggak tahu dia awal pulang tidur bangun dia langsung teriak-teriak kayak gini deh. Kayak udah gitulah ya kan. Nah, Bu, jujur saya nggak bisa apa-apa, jangan berharap sama saya. Gue ngomong kayak gitu kan awal. Ini kalau ada apa-apa jangan salahin saya, gue bilang. Saya cuma ngebantu di sini, apa yang saya tahu, apa yang saya pelajarin. Iya deh, kata dia gitu kan. Iya deh, saya udah pasrah, kata dia. Ibu, kenapa nggak minta tolong aja sama Ustadz sama Kiai, kalau nggak mau siapa kayak gitu. Udah deh, cuman baru nyampe depan rumah pulang. Berani. Kata dia gitu kan.
gue kan nggak percaya lah, itu kan versi ibunya yang cerita ke gue. Akhirnya gue bilang, ya bu, ini juga saya nggak proses cepat. Gue bilang, nggak mungkin bu, orang maksudnya orang disembuhin langsung sembuh, orang diobatin langsung itu nggak mungkin. Gue bilang, walau alam ya bu, kita percaya aja sama yang maha kuasa, kita minta izin sama maha kuasa gitu. Nah itu jujur banget, pertama kali gue elus dadanya, gue baca-bacaan juga, gue elus dadanya, itu bintik-bintiknya langsung kelihatan. Tadinya nggak ada? Nggak ada, bintik-bintiknya kelihatan. Iya. Bintik-bintiknya tuh merah-merah gitu? Iya. Kayak alergi? Bukan, ya kayak alergi, cuma itu paku. Itu paku, bener-bener paku. Gue elus ininya nih, lu tau ini nggak sih bang, apa ya? Belati. Iya tahu. Lu tau belati? Belatinya itu segini nih, belati. Cuma bener-bener gambar belati nih di dadanya dia? Iya. Iya. Bener-bener kayak ngejeplak belati. Terus? Kan kalau kita ambil kan, ya logika, kapan masuknya tuh belati? Iya. Masa badan orang ada belati? Kan kalau goib kita sembuhkan dengan goib. Gitu aja kan. Cuman kalau kata orang-orang mah trik-trik ya, gue sih whatever. Ya, kalau di sekarang kan trik. Ya banyak kan sih bilang trik ya. Cuman gue alam lah ya. Cuman ini kan yang gue alamin. Iya betul. Dan gimana ya, gak gue sendiri yang lihat, teman-teman gue banyak yang lihat. Ya kan, gue halus dadanya, akhirnya gue maksudnya ya gue walau alam ya, percaya nggak percaya sama diri gue gitu, tapi gue kuasa Allah percaya lah. Gue bersihin, itu lama-lama hilang. Nah udah tuh kelar tuh, capek juga kan, baru sejam 2 jam gue pulang. Ya kan, sebelum ngelakuin apa, gue megang dia juga gue sholat dulu, ya kan. Gue pulang, bu, besok saya sini lagi ya. Iya deh, tolong ya deh. Iya. Gue pulang, besok gue balik lagi ya kan, sama gue bersihin lagi. Ya pokoknya yang ada di suku cabut-cabutin deh yang ada di badan dia. Banyak tuh, apaan tuh? Ya kutip 2, cuman kiriman. Iya kiriman. Bener kiriman. Gue bersihin, gue cabutin. Nah kelar tuh, udah kelar. Gue kasih garam sama air putih biasa, ya kan. Gue kasih garam buat dilus sampai besok. Pas besokannya gue ke situ lagi, ya kan, gue bersihin lagi. Nah ini udah bersih nih. Iya. Gue kan berdua sama temen gue yang peka juga kan. Ngobrol, itu udah. Iya. Kayak gue ngobrol berdua nih. Udah. Cuman ini di mana nih bocahnya nih? Maksudnya? Jiwanya diambil? Iya. Ini di mana nih? Ngerti nggak lu? Iya ngerti. Ini di mana nih? Gue bilang. Gue diem ya kan. Diem. Gue ke depan rumahnya jalan, tiba-tiba jalan, gue nemu kendi, gue tonjok jeder, berasap. Nah pas gue pecahin nih, kendinya kan ngebul, dia sadar tuh langsung pelongo. Cuman ditanya sama nyokapnya, nyambung ya. Dia ini, iya mah kenapa gitu. Dan itu dia kayak gitu gara-gara mulutnya dia sendiri, ngata-ngatain orang mungkin. Nah, terus jadi mulutnya dia sendiri. Ya, cuman ada orang yang nggak suka sama dia, sakit hati mungkin karena omongannya dia, tahu perilakunya dia, diteluh sama tuh orang. Nah, pas diteluh, ya kan, gue nyari tahu siapa yang ngirim. Iya. Dan gue ngirim, dan itu orangnya ya temennya sendiri. Cuman yang ngerjainnya itu orang Jawa. Jadi beli minta dukun yang soal jauh ya? Iya. Nggak tahu itu kaongnya, nggak tahu mana ya. Cuman ada 2 dari sini sama dari gimana ya, sama dari daerah Kulon ada. Gila. Jahat juga tuh. Cuman sebenarnya kayak gitu nggak boleh disalahgunain sih bang, nggak boleh buat nyakitin. Cuman ada aja yang kayak gitu, masih ada aja sampai sekarang. Masih ada aja. Jadi pas saat kendi itu lu tendang, lu tonjok ya? Tonjok, keluar asap kan? Jadi itu maksudnya itu jiwanya dari situ kali ya? Mungkin. Dan yang gue bikin sakit hatinya, gue ketemu sama dia di jalan. Pas dia sadar pure, dia nggak kenal gue. Anjir. Dia nggak kenal gue. Pas dia baru sadar dia nggak kenal gue. Dia nggak kenal gue. Terus? Dia nggak kenal gue sama sekali. Gue kenal, gue bilang katak, gue bilang, iya bang. Ya, itu kayak orang biasa aja. Kayak orang-orang yang biasa aja. Ngerti nggak sih orang biasa aja? Iya. Kayak
Udah lu gue kenal. Iya, ya lu siapa kan gue nggak pernah, kan gue ketemunya pas ketika dia nggak sadar. Lagi sakit. Ya kan, gitu. Dan udah tuh kelar, ibunya makasih banyak sama gue. Iya bu, sama-sama gue bilang. Ya kan, gue juga jujur, gue pure, gue tuh kayak gitu tuh nggak mau minta apapun dari orang itu. Iya. Gue nggak mau. Ikhlas lu berarti. Iya, gue mikirnya ya gue belajar emang tugas gue begini, buat nyembuhin orang kayak gitu. Maksudnya kayak dia saya minta tolong dia berobat gini-gini, oh sekian, nggak, gue nggak kayak gitu. Dan habis dari situ banyak yang nyari gue bang. Viral langsung lo. Viral langsung lo yang nyari lo. Iya, dari mulut ke mulut. Jadi gue lagi nongkrong, sewaktu-waktu gue lagi nongkrong nih di tongkrongan gue, di gangan gue. Dek, kenal anak ini nggak dek? Umurnya sekian, ciri-ciri ya tapi ya nggak nama. Anaknya sekian nih, dia paham gini-gini. Gue bilang, bu di sini mah nggak ada deh kayaknya. Gue kayak gitu, ya kan. Gue lagi nongkrong, teman-teman gue pada ngeliatin gue, tak, diem gue bilang. Ya. Bu nggak ada bu, kayaknya di gang sebelah deh bu, cari deh bu coba. Oh iya deh, makasih ya. Gang sebelah ada lagi yang datang, deh kenal orang ini nggak deh yang bisa nyembuhin gini. Setahu saya di sini nggak ada pak anak kecil yang kayak gitu. Langsung bener semua gue gitu. Tapi sekarang masih ada kayak gitu? Masih banyak. Masih nyari-nyari. Masih banyak yang minta tolong sama gue. Cuma minta sharing, nanya gitu. Cuman gue bukan yang nggak mau. Ya cuman nanti lah. Karena gue merasa diri gue nya belum benar. Ya cuman gimana ya, ilmu itu bagaikan pisau. Lu punya pisau, cuman nggak lu pakai, nggak lu asah, tumpul. Pisau itu tumpul, cuman nggak hilang pisau itu, bener nggak? Karena ada. Pisau itu masih lu simpan, bener nggak? Kecuali pisau itu udah lu buang, gitu. Iya. Dan akhirnya dari situ, ya udah bang. Nah pas udah sembuh dia ketemu sama gue panggil namanya, woi, namanya kan, dia nengok, dia ngeliatin gue aja, gue liatin sambil senyum. Dan oh yaudah, gue bilang udah. Gak kenal lo waktu itu. Benar pure nggak kenal. Mungkin nggak salahin temen lu juga sih waktu itu ya. Mungkin karena dia kan lagi nggak sadar juga kan. Tapi apa orang tuanya nggak bilang ke dia ya? Nggak tahu, gue cuek sih. Berapa tahun kemudian teman gue nelpon lagi. Temen gue nelpon lagi. Tak, gue minta tolong tak. Tolong apa lagi? Dia sakit lagi gini. Ini temen lo yang kemarin lagi yang nelpon sama orangnya sama yang sakit. Dan yang nelpon temen gue juga masih. Gue bilang gitu, gue mohon maaf ya. Gue bukan yang nggak mau bantu. Gue nggak boleh. Orang gue mau keluar dijagain. Bikin nama Kiai? Enggak. Beda. Iya. Oh, kayak gitu. Kiriman itu kali. Bukan kiriman. Iya, begitu ya. Nggak boleh keluar. Gitu bang. Oke. Gila nih ceritanya bang, kata gokil. Gila, lu baru tahu kan tuh sisi lain ini. Gila, ini pengalaman lu banget nih bang ya. Dari lu kecil, gue perhatiin kecil lu udah bisa ngeliat kayak gitu kan. Terus dari awalnya juga orang tua lu pas lagi hamil lu kan sebelum lahir kan mimpi juga tuh. Nah, apakah itu ada dari situ ada tanda-tandanya nggak sih itu dari pas ibu lahir? Gue kurang tahu bang. Gue kurang tahu. Dan makhluk hitam itu, lu nggak tahu nih pas sekarang atau siapa? Kalau yang ada di rumah lu? Gue jujur ya, gue kan orangnya kan kadang tuh suka di rumah dulu. Kalau di kamar gue diem, gimana ya kayak assalamualaikum, gue kayak ngobrol sendiri. Waalaikumsalam gitu. Gue kayak ngobrol sendiri. Cuman kalau yang itu gue tanya, dia kayak suka aja sama gue dari kecil, pas gue dari kecil gitu. Mungkin dia tahu lah perjalanan gue perih gedenya kali ya. Iya. Yang penting dia kan gak ganggu lu banget lah ya berarti. Positif lah ya. Positif. Dia nggak pernah mengajarkan gue untuk yang enggak sih. Terus sampai sekarang lu masih jarang nggak ke tempat yang di Jawa Barat sana? Ini gue baru mulai lagi. Semuanya. Ya, gue kalau mikirnya gue mulai dari nol. Oh, lu udah berapa lama nggak kesana? Gue gak berapa lama, saya udah 2 tahun gue ngajar. Ngajar kesana. 2 Tapi tahunan. Ada panggilan nggak lu dimimpin buat kesana? Sering. Biasa gitu tuh. Jadi lu udah biasa kesana pasti kan dia yang di sana pun mengharapkan lu datang ke sana ya kan. Terus gue juga pernah bang
kelar jarah dari makam kakek gue tuh yang ada di Sukabumi, gue jarah. Gue habis jarah tuh kalau ke situ biasa gue naik ke kaki Gunung Salak. Cuman lewat Cimlati. Cimlati Sukabumi ya? Beberak. Iya, kampung Beberak Cimlati. Cijeruk sanan lagi dah. Iya. Gue suka naik ke situ, gue duduk kayak di situ. Biasa di bawah kaki gunung gue duduk kayak, ya kan, gue duduk. Nah ini nih, sewaktu-waktu gue lagi duduk, kok gak ada yang perhatiin gue ya? Gitu, gue tiduran gitu kan. Kok gak ada yang perhatiin gue ya? Gue bangun ya, gue lihat, oh nggak ada. Gue tiduran. Wah iya nih kayak ada yang gue sambil ngerokok, oh, kayak ada yang ngeliatin gue. Gue duduk akhirnya, gue duduk aja gue ngeliatin ya, sekeliling gue sambil ngerokok ya kan. Nongol bang dari balik pohon cemara. Apa tuh yang kayak tadi? Kan kalau lu bedanya pas lu yang lu naik gunung itu kan hitam, ya kan yang lu lihat gede. Kalau ini enggak, putih semua putih. Bercahaya lah, enggak. Jubah? Enggak. Putih aja? Kayak putih bulu gitu, cuman gede banget. Kan kalau itu kan bulu hitam, kalau ini bulu putih gede gitu. Ya kan di balik pohon cemara. Pas gue lagi ngeliat dia kayak gitu tuh. Gimana sih? Ini pohon kayak gitu ya. Langsung gue jikir dalam hati. Berkomunikasi sama dia. Mau ngapain? Gue bilang. Ya. Dek ilu. Bahasa Sunda pokoknya yang salah gue tanya kenapa bahasa Sunda ya gue bingung. Mau ikut kata dia, artinya mau ikut. Gue langsung jangan ikut-ikut lah. Saya nggak bener. Nggak apa-apa kata dia. Udah kalau mau ikut jangan ngikutin ya, mending di rumah. Ya kan, iya. Udah sana ke rumah pulang, saya gituin. Pulang lah terus. Nyampe rumah jam 8. Ada di atas genteng, lagi duduk. Bener ada. Ikut dia. Bener ada. Ada di atas genteng. Pas saya mau masuk pintu. Udah. Saya gitu. Oh yaudah. Jangan, saya ngobrol gitu, kayak ngobrol sendiri di hati. Jangan usil ya. Iya. Enggak, masuk dah. Suatu saat tidur. Gokil sob itu. Mungkin itulah ya, Bang, cerita lu ya. Ini pengalaman lu gue bilang gila gokil sih. Ya dari lu belajar begitu ya kan, sampai akhirnya lu sampai sekarang pun juga lu ini kan, dan lu nanti juga mau kesana lagi ya. Ya. Balik ke back to basic. Nah ini banyak banget nih dari cerita lu tadi nih, gue denger ya. Kira-kira nih lu ada pesan-pesan gak buat kita nih? Ya pesannya sih gimana ya? Tetap menjadi diri sendiri aja sih. Tetap jadi sendiri, be yourself. Iya, pesannya sih tetap menjadi diri sendiri, jangan pernah ngurusin hidup orang lain. Karena sejatinya tuh, lu ngurusin kehidupan orang lain tuh lu yang rugi sih. Oke, siap. Ini gokil banget sih sob. Lu kalau dari awal lu gila, gokil. Bang Katak, wah mungkin sampai di sini aja Bang Katak ya. Makasih banyak nih udah. Aduh dari sini nih diundang sini ya kan, gue pertama jadi narasumber dulu di tempat dia, sekarang gantian jadi narasumber gua. Masih banyak nih ya kan, namanya tuh Katak Stefanus. Stefanus ya? Iya Stefanus 70. Oke, ini makasih banyak nih Bang Katak ya. Makasih Bang. Jadi oke. Mungkin sampai di sini aja ya bagi kalian nih, gue ingetin lagi yang punya cerita horor atau cerita horor apapun dan pendakian mungkin ya. Boleh langsung aja di DM IG gue dan di IG Klimis Official, langsung di situ. Dan link ada di deskripsi. Oke, itu aja. Makasih ya. Salam mistis.